Hello Foreign Policy Enthusiast. Kali ini kita bakal ngasih info tentang tokoh feminisme masa kini nih. Gak usah lama-lama, langsung check this out. Kamala Donald Harris. Siapa sih yang tidak mengenal sosok perempuan ini? Beliau lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964. Harris mulai mengepakkan sayap karirnya di kantor pengacara di distrik Alameda County. Kemudian di 2003, Harris menjadi jaksa di wilayah San Francisco. Selama beliau menjabat sebagai jaksa di sana, dengan tegas beliau melancarkan program pemberian akses pendidikan dan membuka lapangan pekerjaan kepada kaum marginal. Setelah memegang 2 periode jabatan sebagai jaksa, Harris terpilih menjadi jaksa agung di negara bagian California. Pada tahun 2017, Harris terpilih menjadi senator Amerika Serikat yang ditempatkan dalam urusan keamanan dan pemerintahan, Komite Lingkungan dan Pekerjaan Umum, Komite Seleksi Intelijen, dan Komite Anggaran. Selanjutnya, pada konstelasi kepemilihan umum di Amerika Serikat tahun 2020, Partai Demokrat menunjuk Harris untuk menjadi calon wakil presiden bersama Joe Biden. Kemenangan Harris ini menjadikan dirinya sebagai wakil presiden Amerika Serikat perempuan yang tentunya dijadikan sebagai momentum dalam rangka membangun semangat khususnya bagi kaum perempuan. Kemenangan ini tentu saja menjadi terobosan baru terhadap inklusivitas pada dunia politik yang banyak didominasi oleh kaum maskulin. Janet Louise Yellen. Sosok perempuan yang kontroversial selanjutnya adalah Janet Louise Yellen. Beliau merupakan perempuan kelahiran Brooklyn, New York pada 13 Agustus 1946. Sosok Yellen tentu saja tidak asing, mengingat dirinya pernah menjadi wanita yang paling berpengaruh di dunia pada saat menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau disebut juga dengan The Federal Reserve, the Fed, pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama selama 4 tahun, yaitu pada 3 Februari 2014 hingga 4 Februari 2018. Selanjutnya, pada tahun 2021, Senator Amerika Serikat telah mengonfirmasi bahwasanya Yellen dilimpahkan wewenang untuk menjadi Kepala Departemen Keuangan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden. Nah, penunjukan ini telah menjadikan Yellen sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Jacinda Ardern. Bergeser dari benua Amerika Serikat, kita beralih nih ke Selandia Baru. Mungkin sosok Jacinda Ardern masih asing di khalayak umum. Tapi tahukah kamu dengan usia yang masih tergolong muda, politisi Ardern berhasil menyabat nominasi sebagai Top Woman Leader. Terbukti, Jacinda terpilih sebagai Perdana Menteri ke-40 di Selandia Baru pada pemilu tahun 2017. Hal ini menjadikan Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru termuda di lebih dari 150 tahun. Dan baru-baru ini, tepatnya di tahun 2020, Ardern kembali terpilih dengan memangku jabatan yang sama, yaitu Perdana Menteri Selandia Baru. Angela Dorothea Merkel. Sosok perempuan yang menjadi sorotan dunia ini sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya dalam dunia politik. Yaps, Angela Merkel merupakan perempuan yang menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 2005 dan akan mengakhiri jabatannya pada bulan September mendatang. 16 tahun kepemimpinannya sebagai kanselir Jerman lantas membuat Merkel menjadi perempuan yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan, Merkel telah berkali-kali menyandang gelar sebagai Woman of the Year. Merkel telah menorehkan beberapa prestasi dengan keberhasilannya dalam menggerakkan perekonomian di kompleks wilayah Eropa dan membantu life crisis yang dialami oleh para refugee sejak Perang Dunia II. Tsai Ing-wen. Beralih ke benua Asia, kita bergeser ke negara Taiwan. Tsai Ing-wen merupakan presiden perempuan pertama yang lahir di Taipei pada 31 Agustus 1956. Dalam ini, Tsai Ing-wen berhasil menduduki jabatannya sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016 silam. Meskipun kebijakan yang ditempuh Ing-wen syarat akan kontroversial, seperti halnya pernyataan penegasan akan kedaulatan Taiwan yang disambut oleh Presiden China yaitu Presiden Xi Jinping dengan retorika perang. Terbukti pada hasil kemenangan pemilu periode 2020, Ing-wen sama sekali tidak goyah untuk mempertahankan kedaulatan negerinya dari tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh China karena meyakini kekuatan Angkatan Udara Taiwan yang diklaim dapat menjaga perdamaian dan stabilitas regional di Taiwan yang dalam ini menjadi salah satu agenda reformasi Taiwan.